Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya terkait hal tersebut, kita telah terhubung dengan Bapak Adi Prayitno selaku pengamat politik. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore, Ayah. Ya, Pak Adi, waktu itu pada Oktober lalu sempat pencopotan baliho terjadi di Bali, kemudian saat ini di Sumatera Utara, Pematang Siantar, menjelang datangnya Ganjar ke Pematang Siantar. Menurut tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama memang harus clear apa alasan-alasan yang kemudian membuat penurunan dan pencopotan baliho-baliho salah satu capres yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD itu diturunkan. Karena ini tentu menimbulkan kecurigaan dan kesimpangsiuran. Jangan-jangan ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk mendiskreditkan dan tidak memberikan kesempatan kepada pasangan Ganjar dan Mahfud misalnya untuk bisa berkampanye secara terbuka menuju Pilpres 2024. Kalau tidak ada pembicaraan dan penjelasan yang clear, maka kecurigaan itu akan semakin tebal. Kan itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun toh ada penurunan baliho ya saya kira hampir semua atribut-atribut yang ada di tempat itu mestinya juga ditertibkan. Jangan hanya menertibkan salah satu baliho dan atribut calon tertentu, tapi membiarkan atribut-atribut yang lain. Tentu ini tindakan yang tidak adil. Ini tindakan yang tentu saja sangat meresahkan dan tentu saja dikhawatirkan kompetisi Pilpres di 2024 tidak fair. Karena perlakuannya tidak sama. Ada yang dianak emaskan, tapi ada juga calon yang kemudian dijadikan anak tiri. Jadi sekarang itu adalah era di mana demokrasi kita itu bisa cukup bebas dan cukup terbuka. Jadi setiap tindakan-tindakan yang dinilai tidak adil, tidak fair, pastinya akan terdokumentasi dengan baik. Seperti adanya pencopotan sejumlah baliho dan atribut misalnya di Sumut, ya ini kan terdokumentasi dengan baik. Siapa yang mendokumentasikan adalah para netizen, Iya, adalah para publik, adalah rakyat yang memang rakyat. Betul. saat ini sudah mulai melek dengan urusan-urusan politik. Oleh karena itu, bagi saya punya kepentingan Pilpres 2024 siapapun yang menang harus melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan keadaban-keadaban demokrasi, Iya. bukan dengan cara-cara yang tidak adil. Iya, Pak Adi, kalau kita lihat dari praktiknya, ini kan dilakukan pencopotan menjelang datangnya Ganjar begitu ya ke Pematang Siantar. Tapi kalau menurut Anda apakah jelas pencopotan ini dilakukan karena pasca kedatangannya Ganjar atau Anda berpendapat lain? Ya saya kira memang dua hal. Pertama, sejumlah pencopotan atribut-atribut paslon tertentu, sebut saja misalnya atributnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ini kan terkait dengan adanya sang kandidat ataupun pejabat publik yang ingin datang ke daerah tertentu. Saya ingat pencopotan di Bali beberapa waktu yang lalu, itu kan dikaitkan dengan datangnya presiden, alasannya penertiban. Mhm. Tapi pada saat yang bersamaan kan atribut-atribut calon yang lain tidak ada yang ditertibkan. Jadi ini yang Hmm. menurut saya menimbulkan kecurigaan-kecurigaan ya. Yang kedua, terkait dengan pencopotan atribut di Sumut misalnya, itu tentu dikaitkan dengan kedatangan paslon yang dijagokan oleh Perindo, PDIP, Hanura, dan P3 ini Hmm. untuk dibersihkan gitu ya. Mungkin ini supaya tidak ada antusiasme masyarakat yang datang dan berduyun-duyun untuk menyambut mereka. Tapi bagi saya secara prinsip, siapapun yang punya kepentingan, apapun alasannya, mesti disampaikan kepada publik. Apa alasannya? Apakah betul atas nama keindahan? Apakah betul itu jalan protokol? Apakah betul itu atas nama ketertiban-ketertiban lain? Kalau itu pertanyaannya, saya kira semua atribut calon yang lain, saya kira atribut-atribut yang tidak ada kaitannya dengan pemilu juga harus ditertibkan karena itu di situ banyak atribut itu. Ada atribut bank, kemudian atribut toko Iya. dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa-rasanya kalau melihat di video itu kan banyak sebenarnya yang mengganggu pemandangan yang tidak terlampau indah. Jadi oleh karena itu bagi saya mari kita sambut pemilu 2024 itu dengan Mhm. gegap gembita, dengan terbuka Mhm. dan tentu saja dengan riang gembira. Jangan Iya. sampai ada kesan mendiskreditkan salah satu calon tertentu dan membiarkan calon tertentu itu seakan-akan menjadi anak emas di negara ini. Bagi saya siapapun yang bertanding semuanya adalah anak emas dan ketiganya adalah sosok yang menurut saya harus mendapatkan perlakuan yang sama, adil di atas semuanya, tegak lurus di atas demokrasi dan penegakan hukum yang saya kira harus dijunjung di atas rata-rata. Iya, jadi tanggapan Anda Pak Adi terkait dengan tidak ada anak emas ya, semuanya harus bersikap adil. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat yang melakukan pencopotan ini adalah aparat. Pak Adi, jika Anda melihat memang jika benar begitu ya ada praktek-praktek penyelenggara pemilu dan aparat ini tidak netral, seharusnya apa langkah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini yang harus dilakukan ke depannya?
Nah, pertama memang harus mampu melayangkan protes ya. Kenapa itu dilakukan? Karena ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan terjadi di tempat-tempat yang lain. Nah, yang kedua, Mbak, yang paling penting bahwa siapapun yang merusak atribut, menurunkan atribut secara paksa, pertama dosa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan kepada rakyat. Mereka ini adalah aparatus-aparatus negara yang sumpah dan janjinya salah satunya kepada Tuhan bahwa mereka itu mengabdi dan bekerja untuk bangsa dan negara ini dan mereka disumpah di bawah kitab suci. Yang kedua, mereka kan juga menikmati ya uang negara dari sejumlah hal yang didapatkan dari rakyat. Salah satunya dari pajak itu. Hmm. Oleh karena itu bagi saya tak ada bagi cerita, tak ada apapun bahwa aparatus-aparatus negara itu punya tendensi untuk cawe-cawe, untuk miring-miring, mendiskreditkan salah satu calon dan kemudian menganakmaskan salah satu calon yang lainnya. Iya. Oleh karena itu tentu saya berharap ke depan kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017 bahwa seluruh tim kampanye, tim pemenangan politik itu haram hukumnya melibatkan aparatus negara sebagai bagian dari kepentingan politik mereka. Tak boleh intervensi, tak boleh cawe-cawe, apalagi secara terbuka mendukung salah satu calon. Itu dosa bagi bangsa, itu Mhm. dosa juga bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Mhm. Bagi saya tentu saja TPN-nya Pak Ganjar dan Pak Mahfud harus ambil sikap yang tegas. Jadi pihak-pihak yang selama ini merugikan ya memang harus diproses sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bisa Mhm. lapor ke Bawaslu ataupun bisa pihak-pihak yang bertanggung jawab. Iya, tapi Pak Adi sejauh ini efektifkah Anda melihat peran Bawaslu dan juga TNI Polri? Nah, kan problemnya begini, sekarang itu belum memasuki masa kampanye. Mhm. Sekarang masih tahap sosialisasi. Jadi Iya. sebenarnya semua orang, semua tim sukses dan tim pemenangan yang merasa dirugikan dengan penurunan baliho, salah satunya timnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini tentu kebingungan. Bagaimana mungkin mereka mau melaporkan ke Bawaslu sementara saat ini Bawaslu itu tidak punya kewenangan untuk menindak hal-hal yang di luar kebatasan mereka. Kecuali nanti kalau sudah memasuki masa kampanye di bulan Mhm. November kalau tidak salah, tanggal 20 ke atas, semua hal yang terkait dengan pelanggaran kampanye itu bisa menjadi tindakan pidana. Satu, ya, mengambil ataupun menghilangkan atribut salah satu paslon itu bisa menjadi pelanggaran pemilu yang cukup serius. Itu bisa menjadi tindakan pidana dan itu bisa diproses ya, baik di Bawaslu ataupun di pihak yang berwajib. Tapi saat ini ketika belum ada masa kampanye, saya kira siapapun tim pemenangannya agak kesulitan. Itu sebagai sebuah tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah menempuh jalur yang pertama ya mereka harus diteliti siapa sebenarnya yang melakukan ini dan Mhm. atas apa dasarnya. Apakah mereka bekerja atas sesuai hukum atau hanya untuk bekerja untuk kepentingan politik tertentu. Mhm. Kepentingan saya tentu saja siapapun calonnya, siapapun capresnya, kalau balihonya, atributnya itu diturunkan tanpa alasan apapun, entah itu jagoannya yang dimiliki oleh teman-teman PDI, Perindo dan seterusnya itu seperti Pak Ganjar, entah itu adalah Pak Prabowo Subianto, entah itu Anies Baswedan, ya memang harus dilaporkan. Ini tidak Iya. bisa dibiarkan, Mbak. Baik. Baik, berarti jelas sekali bahwa netralitas dan juga perlakuan adil terhadap paslon manapun ini harus dilakukan di Pilpres 2024 ini ya Mas, Pak Adi ya? Persis dan itu tidak bisa ditawar. Baik, baik. Berlaku adil kepada semua calon. Kalau ada salah satu atribut itu calon, maka atribut calon yang lainnya mestinya ditertibkan. Ingat Mbak, atribut ini bukan soal bagaimana alat peraga kampanye. Baik. Ini bukan soal bagaimana membangun demokrasi yang sehat. Atribut itu ada harganya. Baik, Itu, baik kalau itu begitu jelas membutuhkan dana sekali. yang nggak sedikit. Baik, baik jelas sekali penjelasan Anda Pak Adi Pradipno. Terima kasih banyak atas waktunya dalam kesempatan hadir di iNews sore pada hari ini. Kita akan berbincang kembali di kesempatan berikutnya Pak Adi. Terima kasih, salam sehat.